Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Dikutip dari Speedweek, Jack Miller berhasil menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua GP Valencia kemarin. Walaupun pada latihan bebas pertama ia sempat mengalami crash pada tikungan 1. Itu sangat licin. Saya pikir itu adalah latihan bebas pertama, sehingga Anda dapat mengambil jalur lain dari waktu ke waktu. Tetapi ketika saya mencapai permukaan yang dicat itu, saya jatuh. Itu terjadi dengan sangat cepat. Sekarang kerusakannya dapat ditemukan di statistik saya. Kami bisa melupakan musim gugur di pagi hari dengan pertunjukan di sore hari. Saya bisa melaju dan mengemudi seperti yang saya bayangkan. Menyenangkan berkendara di sini. Diketahui Bagnaia sempat mengalami crash pada latihan bebas pertama Valencia kemarin. Tetapi pada latihan bebas kedua, ia mampu menempati posisi ketiga. Ia tertinggal 0,068 detik dari Jack Miller yang mampu tampil tercepat. Kepada Speedweek, walaupun masih kalah cepat dari Miller, Bagnaia merasa kuat pada latihan bebas kemarin. Sudut pertama dengan aspal baru baik-baik saja. Sisa pistol sangat licin saat hujan. Saya juga jatuh di pagi hari. Belokan 4 dan 5 juga sulit karena ban belakang tidak tahan suhu. Sore hari tidak apa-apa. Saya senang ini benar-benar hari Jumat terbaik saya di Valencia. Saya sangat menikmatinya hari ini. Di pagi hari di lereng basah, saya merasa hebat. Itu sama di sore hari seperti pada akhir pekan sebelumnya. Kami bisa menyelesaikan pekerjaan selama beberapa hari ke depan. Atas insiden yang terjadi pada Darryn Binder dan Foggia beberapa waktu lalu, Brad Binder pun angkat bicara. Kepada Corse Moto, ia tampak membela sang adik. Darryn mengerem agak terlambat di tikungan 3. Rupanya sebaliknya pengendara lain mengerem sedikit lebih keras. Kemudian mereka bertabrakan. Ini bisa terjadi, tapi konsekuensinya sangat ekstrim. Itu adalah nasib buruk yang tidak mudah baginya sekarang. Sebagai pengendara, kami membenci momen-momen ini. Tidak ada yang ingin membahayakan pengemudi lain. Tak satu pun dari kami ingin terlibat dalam sesuatu yang sepenting keputusan Piala Dunia. Tapi terkadang hal seperti itu terjadi. Sayangnya tidak berjalan sesuai rencana, dan konsekuensinya sangat besar. Dikutip dari Tutor Motor Web, Pablo Nieto mengkonfirmasi siapa yang akan menjadi pembalap tim Sky Racing VR46 di Moto2 dan MotoGP pada 2022. Sekarang kami di sini untuk Grand Prix ini. Minggu depan kami akan sibuk dalam tes MotoGP. Dan seperti yang semua orang tahu, kami akan berada di jalur dengan Marini dan BJJ. Marco akan menjadi boxmate Luca tahun depan. Antonelli akan berada di Moto2. Diketahui terjadi hujan pada latihan bebas pertama Valencia kemarin. Iker Lecuona pun berhasil keluar menjadi yang tercepat. Namun pada latihan bebas kedua ia hanya mampu menempati posisi ke-16. Ia juga mengalami crash di menit ke-17 di tikungan 11.
Dikutip dari Duta Motor Rewab, Lejona mengaku hal itu dikarenakan elektronik pada motornya tidak berfungsi. Ketika saya jatuh, saya tidak terluka. Jatuhnya datang secara tak terduga. Saya kehilangan kendali atas roda depan. Sebelum itu saya sedikit mengobrol. Itu bukan masalah besar. Saya bisa bangkit, meraih motor dan melaju ke pit. Saya mencoba beberapa kompon ban di FP2. Seperti semua pembalap lainnya, tapi saya berjuang. Sesuatu tidak berhasil. Saya sebenarnya merasa baik-baik saja, tetapi kecepatan dan waktu putarannya tidak tepat. Kami memiliki masalah tertentu dengan rem, tetapi juga dengan elektronik. Alex Espargaro khawatir dengan penurunan tajam performa motor RSGP di final kejuaraan MotoGP ini. Dalam tes Inta di Jerez, ia mengharapkan perbaikan untuk Aprilia RSGP-nya. Diketahui ia hanya mampu menempati posisi ke-12 pada latihan bebas kedua kemarin. Itu adalah hari yang buruk, hari yang sangat buruk. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu apa yang Aprilia lakukan, tetapi 3 balapan terakhir sangat membuat frustasi. Saya tidak memiliki grip dan motor menjadi sangat tidak stabil, tidak berputar. Besok saya akan mencoba membuat perubahan besar untuk melihat apakah kami bisa menghasilkan grip yang lebih banyak. Tetapi sangat frustasi untuk menyelesaikan tahun seperti ini. Dikutip dari Speedweek, Pol Espargaro berhasil menempati posisi kedua pada latihan bebas kedua Valencia kemarin. Tetapi walaupun begitu, ia sempat mengalami crash pada menit-menit akhir. Saya senang dengan hari saya. Di pagi hari saya tidak mengambil resiko besar. Di sore hari saya ingin membuktikan pada diri sendiri bagaimana saya bisa mengatur akhir pekan. Di beberapa tikungan saya mengalami masalah dengan roda depan. Terlalu banyak menekan dan terjatuh. Itu sebabnya saya marah. Marah pada diri sendiri, bukan pada tim atau motornya. Pada hari pertama selalu ada hal-hal yang perlu diperbaiki pada motor. Dan jelas bagi saya bahwa di beberapa tempat saya berada dalam bahaya jatuh jika saya melaju terlalu keras. Saya bisa menghindari itu. Kecelakaan itu tidak akan terjadi. Fabio Quartararo mengalami crash pada latihan bebas kedua Valencia kemarin, tepat pada menit ke-37 di tikungan 2. Hal itu membuatnya sangat kecewa. Terlihat usai crash di pedok, Quartararo tampak sangat kesal. Kepada Speedweek, Quartararo mengungkapkan kekesalannya. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saya mengalami kecelakaan dan saya tidak tahu mengapa. Itu yang terburuk ketika Anda jatuh dan tidak tahu mengapa itu terjadi. Anda melakukan semuanya dengan normal dan bagian depan terlipat dengan sangat agresif. Tim sekarang sedang menganalisisnya. Misalnya saya sangat berhati-hati di tikungan 1 dan kehilangan banyak waktu di sana. Tetapi ada juga banyak tikungan lain di mana motor terasa sangat aneh. Saya hanya tidak punya perasaan, dan saya tidak mengerti itu. Dikutip dari Motosan, Alberto Puig menanggapi permintaan Rossi yang meminta motor Honda 500cc yang pernah ditungganginya dulu kepada pihak Honda. Ini adalah cerita yang rumit. Saya tidak bisa menjawabnya. Seperti ini juga sangat penting bagi kami. Kami memilikinya di museum.
Honda sangat bangga dengan semua gelar yang telah diraihnya, termasuk yang diraih Valentino bersama kami. Tapi saya yakin kami ingin memilikinya sebagai trofi penting di rumah kami, untuk menunjukkan kepada penggemar kami bahwa kami mampu memenangkan gelar dengan motor itu. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.